Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Lestari Sundaya, peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Saya berasal dari SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Suatu kebanggaan bagi saya dapat mengikuti bimbingan teknis Kepala Laboratorium yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Mengikuti bimbingan teknis Kepala Laboratorium ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya karena dapat memberikan pengalaman berharga yang memberikan banyak manfaat, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun jaringan profesional. Saya sangat merekomendasikan kegiatan bimbingan teknis Kepala Laboratorium ini bagi rekan-rekan yang ingin menjadi Kepala Laboratorium di sekolahnya masing-masing. BIMTEK ini dilaksanakan secara struktur dan juga sistematis. Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, terutama diberikan oleh para instruktur yang sudah berpengalaman. Materi yang disampaikan sangat komunikatif, jelas, dan juga terstruktur dengan baik. Rekan-rekan, mari kita tingkatkan kompetensi dan juga profesionalisme sebagai Kepala Laboratorium dengan mengikuti bimbingan teknis Kepala Laboratorium yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Bersama instruktur yang berpengalaman, mari kita wujudkan laboratorium yang lebih tertib, aman, dan bermanfaat bagi pembelajaran. Ibu punya dua larutan. Larutan yang pertama adalah air mineral. Larutan yang satu lagi adalah minyak. Kira-kira kalau kedua larutan ini dicampurkan, apa yang akan terjadi ya? Ada yang bisa jawab? Mari kita buktikan. Kita masukkan minyak ke dalam air. Apa yang terjadi? Minyak berada di atas air. Kok bisa ya? Mau tahu jawabannya? Tunggu penjelasannya setelah ini ya. Nah, anak-anak, percobaan yang tadi di awal dilakukan berkaitan dengan konsep massa jenis. Apa itu massa jenis? Massa jenis adalah ukuran kerapatan massa setiap satuan volume benda. Semakin besar massa jenis benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Mari kita lihat. Berikut adalah tabel massa jenis setiap zat. Zat padatan, cairan, dan gas memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Bisa kamu bandingkan bahwa setiap zat yang terdapat di tabel ini memiliki massa jenis yang berbeda, baik itu dari zat yang padatan, cairan, maupun gas. Nah, berdasarkan percobaan yang tadi sudah dilakukan di awal, mengapa ketika minyak dan air dicampurkan, maka posisi minyak berada di paling atas? Air dan minyak tidak bisa bercampur karena keduanya memiliki massa jenis yang berbeda. Massa jenis minyak lebih kecil dibandingkan massa jenis air, sehingga posisi minyak selalu berada di paling atas dan posisi air tepat berada di bawah minyak. Berikut adalah rumus massa jenis zat. Di dalam fisika, massa jenis dilambangkan sebagai Rho. Lambang itu diambil dari bahasa Yunani. Secara matematis, massa jenis dirumuskan sebagai berikut. Rho sama dengan M dibagi V, dengan Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. M sama dengan massa dengan satuan kilogram atau gram. Dan V adalah volume dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Di sini sudah ditampilkan contoh soal. Mari kita lihat atau kita simak contoh soal berikut. Sebuah batu yang bermassa 150 gram dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air dan air mengalami kenaikan seperti gambar. Tentukan massa jenis batu tersebut. Nah, dalam soal tersebut sudah diketahui nih, M atau massa sama dengan 150 gram. Di mana untuk volume di sini kita akan mencari tahu terlebih dahulu. Volume akhir yaitu 100 mili, sementara volume awal batu ada 50 mili. Sehingga untuk mengetahui volumenya dengan menghitung volume akhir dikurangi volume awal, yaitu 100 mili dikurangi 50 mili. Sehingga didapatkan 50 mili atau 50 cm kubik.
Lalu ditanyakannya adalah rho. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita masukkan rumus rho sama dengan M dibagi V. Mari kita masukkan anak-anak. M-nya adalah 150 gram. Dibagi V-nya adalah 50 cm kubik. Sehingga ketika kita hitung, rho sama dengan 150 dibagi 50. Hasilnya adalah 3 gram per cm kubik. Nah, jika kita ingin mengkonversikan ke dalam satuan kilogram per meter kubik, maka hasilnya menjadi rho sama dengan 3000 kilogram per meter kubik. Bagaimana, bisa dipahami kan? Nah, berikut adalah penerapan massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, air dan minyak tidak bisa campur karena keduanya memiliki massa jenis yang berbeda. Air berada di lapisan bawah karena massa jenisnya lebih besar daripada minyak. Lalu balon helium. Balon helium bisa terbang karena massa jenis gas helium lebih kecil daripada massa jenis gas atau udara yang ada di sekelilingnya. Terakhir, kapal laut. Kapal laut tidak tenggelam di lautan karena memiliki volume rongga udara yang sangat besar, sehingga total massa jenis kapal masih lebih kecil daripada massa jenis air laut. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami kan bagaimana penerapan massa jenis dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih untuk segala perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami ya bagaimana massa jenis zat dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.